Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang Amerika Latin. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Pertama, latar belakang. Amerika Selatan disebut juga Amerika Latin karena mereka berbicara dengan bahasa Latin. Meskipun sebagian besar orangnya juga berbicara menggunakan bahasa Spanyol, Perancis, dan Portugis. Amerika Latin adalah wilayah yang banyak didatangi oleh para penjajah karena memiliki sumber daya alam yang banyak. Oleh karena itu, sejarah perpolitikannya banyak diwarnai oleh pengaruh negara-negara luarnya. Yang kedua, apa itu Amerika Latin? Istilah Amerika Latin bermula dari istilah geopolitik yang diciptakan oleh Kaisar Napoleon III dari Prancis, yang menyebut istilah Amerika Latin Indochina sebagai ekspansi Prancis masa pemerintahannya. Di Amerika Serikat, istilah Amerika Latin baru digunakan sejak 1890-an dan belum menjadi istilah umum untuk menyebut kawasan di sebelah selatan Amerika di awal abad ke-20. Konflik negara Kolombia dan Fars. Sejak tahun 1920-an, muncul gelombang protes dari para petani lokal Kolombia sebagai akibat dari buruknya kondisi yang mereka terima selama bekerja di ladang milik para tuan tanah. Gelombang protes tersebut lantas direspon pemerintah Kolombia dengan cara membubarkan paksa aksi-aksi protes yang digalang oleh para petani. Ketika aksi-aksi intimidasi dan pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat Kolombia terhadap komunitas petani semakin lama semakin keras. Para petani lokal pun mulai membentuk kelompok-kelompok milisi sendiri untuk melindungi komunitas mereka. Selama melancarkan aksi protes, para petani Kolombia memakai ideologi sayap kiri seperti sosialisme dan komunisme sebagai paham perjuangannya. Para simpatisan sayap kiri tersebut lantas mulai menjajah panggung politik Kolombia dengan mendirikan Partai Komunis Kolombia. Dalam perkembangannya, Partai Komunis Kolombia semakin sering bergesekan dengan partai-partai yang memiliki ideologi berseberangan, khususnya Partai Konservatif. Pada periode yang sama, Partai Komunis Kolombia juga menjalin kontak dengan milisi-milisi petani setempat dan Partai Liberal Kolombia yang berhaluan modern kiri. Memasuki pertengahan dekade 1990-an, Fars semakin menggila dan berhasil mencatat sejumlah kemenangan penting atas pasukan pemerintah Kolombia. Rentetan kemenangan tersebut tidak lepas dari taktik baru Fars yang memakai meriam artiller Morse rumahan sebagai bagian dari persenjataannya. Tanggal 30 Agustus 1996, contohnya pasukan Fars berhasil hanguskan markas militer pasukan Kolombia di Las Delicias, Putumayo, dan menyandra 60 tentara di markas tersebut. 2 tahun kemudian, Fars berhasil menduduki ibu kota provinsi Mitu selama 3 hari sebelum kemudian dipukul mundur oleh pasukan Kolombia yang menyerbu dari balik perbatasan Brazil. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, Kolombia juga dilandasi oleh gelombang protes besar-besaran dari kalangan petani menyusul munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah Kolombia untuk menekan produksi kota di negara tersebut. Aksi protes tersebut berdampak serius bagi pemerintah Kolombia karena sempat menimbulkan kelumpuhan di sejumlah titik penting di Kolombia Selatan. Melihat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari gelombang protes tersebut, pemerintah Kolombia pun menuduh Fars berada di balik gelombang protes tersebut walaupun tidak diketahui secara pasti. Konflik Kuba dan Amerika Serikat. Hubungan militer antara negara Amerika Serikat dan negara Kuba terjalin dengan baik pada masa pemerintahan Fulgencio Batista. Ia mengembangkan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat karena memiliki tujuan utama yang ingin mendapatkan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat.
yang akan dimanfaatkan sebagai politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Fulgencio Batista dikenal oleh rakyat Kuba sebagai pemimpin diktator. Pelaksanaan pemerintahan diktator di bawah pimpinan Fulgencio Batista dipenuhi oleh korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya gerakan perlawanan dari rakyat Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro. Zavalero 2007. Pengaruh politik Amerika Serikat semakin besar terjadi pada masa pemerintahan diktator Fulgencio Batista. Amerika Serikat berusaha memperkuat pengaruhnya dengan cara memberikan bantuan militer bagi pemerintah Kuba. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Kuba yang disebabkan interaksi politik dan dominasi. Konflik di Amerika Latin. Konflik Venezuela-Kolombia. Venezuela atau Republik Bolivariana Venezuela adalah salah satu negara di Amerika Latin yang beribu kota di Caracas. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brazil di selatan, dan Kolombia di barat. Sejak dekade 1974, Venezuela telah menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam hal perekonomian, sehingga Venezuela menganut kebijakan ekonomi liberal kapitalis. Memasuki 1998, Venezuela berubah setelah presiden terpilih baru Venezuela, yaitu Hugo Chavez, menggalakkan revolusi Bolivarian. Di bawah kepemimpinan Chavez, Venezuela berubah menjadi negara sosialis. Revolusi Bolivarian ini merupakan langkah konkret Chavez selaku presiden Venezuela untuk mensejahterakan rakyat dan terbebas dari jerat neoliberalisme yang ditanamkan oleh Amerika Serikat. Chavez menganggap bahwa neoliberalisme tidak akan mampu mensejahterakan rakyat miskin. Justru sebaliknya akan semakin memperkaya para pemilik modal dengan cara mengeksploitasi rakyat miskin sebagai pekerja. Langkah awal Presiden Chavez dalam menentang liberalisme tersebut diawali dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki saham terbesar di bidang perminyakan, seperti Statoil dari Norwegia, Total dari Prancis, Eni dari Italia, dan Exxon Mobil dari Amerika Serikat. Pemerintah Venezuela juga menetapkan kebijakan luar negeri yang memiliki visi untuk mengintegrasikan kawasan Amerika Latin dan Karibia ke dalam sebuah blok regional berbasis sosialisme. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan tertutup kepada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau FARC di Kolombia. FARC merupakan pasukan pemberontak di Kolombia yang berhaluan komunis. Namun di masa Chavez, FARC bukanlah pemberontak, melainkan pihak yang berperang. Dukungan Venezuela kepada FARC tersebut mendapatkan kecaman dari Kolombia dan membuat hubungan regional kedua negara menjadi memanas. Kolombia meminta bantuan keamanan kepada Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas negeri dari aksi pemberontakan FARC. Amerika Serikat kemudian mengirimkan pasukan dan membentuk pangkalan militer di Kolombia dengan dalih menjaga keamanan dari pasukan pemberontak FARC.